Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas materi statistika, yaitu ANAFA 1 jalur. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas R4G, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Indraprasta PGRI. Saya Sri Desi Rahmawati, NPM 2018 13500-565. Saya Kinanti Hajara, NPM 2018 135000525. Saya Nadira Safira, NPM 2018 13500-592. Saya Maudin Wulansari, NPM 2018 13500-578. Aulia Febiliani, NPM 2018 13500-526. Selamat menyaksikan teman-teman. Apa kabar teman-teman? Apakah sudah semangat? Jika sudah semangat, yuk kita belajar. Saat ini kita akan mempelajari tentang ANAFA 1 jalur. ANAFA itu analisis varian. Uji ANAFA 1 jalur digunakan untuk mengkaji perbedaan rata antara lebih dari 2 kelompok sampel. Terdiri atas satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Kenapa sih disebut ANAFA 1 jalur? Karena dalam ANAFA ini tidak ada variabel bebas baris, tetapi hanya ada variabel bebas kolom. Dalam ANAFA 1 jalur ini, ada dua jenis hipotesis yang diuji. Yang pertama ada hipotesis main effect, dan yang kedua ada hipotesis simple effect. Yang pertama itu hipotesis main effect. Hanya ada satu buah, yaitu hipotesis dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan yang kedua ada hipotesis simple effect. Pada hipotesis ini tergantung banyaknya kelompok data, karena untuk membandingkan antara dua kelompok data yang jumlahnya sama. Selanjutnya ada langkah-langkah proses pengujian ANAFA 1 jalur. Yang pertama kalian harus buat tabel dasarnya dulu, seperti yang ada di video ini. Nah, setelah itu kalian tuh harus menentukan ukuran-ukuran statistik dari tiap kelompok data. Yang pertama itu ada N. N itu adalah jumlah data dari tiap kelompok. Baru setelah dapat jumlah datanya, kalian masukin ke kolom total dan kalian tambahkan. Tuh masuk NT. Setelah itu ada sigma Y. Sigma Y itu adalah jumlah skor dari tiap kelompok dari tabel dasar tadi. Baru masuk ke kolom total lagi nih. Setelah dapat tiap-tiap kelompok sigma Y, baru kalian jumlahkan. Masuk ke sigma YT dapat. Terus selanjutnya ada sigma Y kuadrat. Itu adalah jumlah dari Y kuadrat. Jadi Y kalian kuadratin dulu, baru kalian jumlahkan. Setelah dapat dari tiap-tiap kelompok, kalian masuk ke kolom total, kalian jumlahkan. Yang terakhir ada Y bar. Y bar itu rata dari tiap kelompok. Yang caranya itu adalah sigma Y dibagi N. Yang ketiga ada buat format tabel ringkasan ANAFA 1 jalur. Dengan cara kalian cari masing-masing dengan cara dihitung. Cari DB-nya dulu, cari JK, RJK, baru kalian dapatkan F hitung dan F tabel. Nah, saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus untuk menentukan ukuran-ukuran dalam tabel ringkasan ANAFA. Langkah pertama adalah tentukan derajat bebas setiap sumber varian, yaitu A. DB/TR sama dengan NT kurang 1, atau derajat bebas TR atau total dikoreksi sama dengan NT atau jumlah keseluruhan N tiap variabel dikurang 1. B. DBA atau derajat bebas kelompok sama dengan K dikurang 1 atau jumlah kuantitas dikurang 1. C. DBD atau derajat bebas dalam sama dengan NT dikurang K atau jumlah keseluruhan N tiap variabel dikurang K atau kuantitas. Langkah kedua adalah hitung jumlah kuadrat atau JK setiap sumber varian. A. JKTR atau jumlah kuadrat total dikoreksi sama dengan sigma YT kuadrat atau YT itu adalah jumlah sigma Y dalam TR atau total dikoreksi. B.
dikuadratkan dikurang dalam kurung sigma YT tutup kurung kuadrat dikurang NT atau jumlah total keseluruhan. B. JK A atau jumlah kuadrat kelompok sama dengan sigma dalam kurung sigma YI tutup kurung kuadrat per NI. Sigma YI itu adalah jumlah sigma Y dari masing-masing variabel atau kelompok dikuadratkan dibagi atau per NI atau jumlah N masing-masing kelompok dikurang dalam kurung YT atau jumlah sigma Y dalam tutup kurung dikuadratkan per NT atau jumlah keseluruhan N tiap variabel. C. JKD atau jumlah kuadrat dalam sama dengan JKTR atau jumlah kuadrat total dikoreksi dikurang JKK atau jumlah kuadrat kuantitas. Langkah ketiga adalah hitung rata jumlah kuadrat atau RJK atau varian dalam kurung F kuadrat tutup kurung dari sumber varian yang diperlukan. A. RJKA atau rata jumlah kuadrat kelompok sama dengan JKA atau jumlah kuadrat kelompok per DBA atau derajat bebas kelompok. Langkah keempat adalah menghitung nilai FH atau F hitung. FH atau F hitung sama dengan RJKA atau rata jumlah kuadrat kelompok per RJKD atau rata jumlah kuadrat dalam. Langkah kelima adalah menentukan harga F tabel. Rumusnya adalah FT sama dengan F dalam kurung alfa, DK1, DK2 tutup kurung sama dengan F dalam kurung alfa di DBK, DBD atau derajat bebas kuantitas, derajat bebas dalam sama dengan F dalam kurung alfa, buka kurung K dikurang 1 atau kuantitas dikurang 1 tutup kurung buka kurung NT atau jumlah keseluruhan N tiap variabel dikurang K atau kuantitas tutup kurung. Langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis main efek. Hipotesis yang diuji yaitu H0.2 tidak terdapat pengaruh variabel treatment terhadap variabel kriteria. H1.2 terhadap pengaruh H1.2 terdapat pengaruh variabel treatment terhadap variabel kriteria. Kriteria pengujian terima H0, jika F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel. Dan ditolak H0 jika F hitung lebih besar dibandingkan F tabel. Nah, jadi di sini saya akan membahas salah satu contoh soal dari materi ANAFA 1 jalur. Di sini ada contoh soal berikut ini diberikan skor data dari kemampuan pemecahan masalah matematika untuk tiap waktu belajar peserta didik. Jadi, di sini kita akan menguji apakah terdapat perbedaan skor yang signifikan di antara ketiga kelas ini atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, di sini sudah ada tabel yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelas pagi, kelas siang, dan kelas sore. Nah, dari tiap-tiap kelompok memperoleh sebanyak 5 data skor. Untuk kelas pagi datanya ada 30-50, kemudian untuk kelas siang datanya ada 40-63, dan untuk kelas sore datanya ada 25-39. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuat tabel penolong. Tabel penolong di sini ada yang pertama namanya statistik. Statistik ini dibagi menjadi 4, yang pertama yaitu N, dan yang kedua ada sigma Y, yang ketiga sigma Y kuadrat, dan yang keempat ada Y bar.
Kemudian yang kedua ada variabel atau kelompok yang dibagi menjadi 3, yaitu tadi kelas pagi, kelas siang, dan kelas sore. Kemudian yang terakhir ada jumlah total. Di sini kita akan membahas satu persatu, dimulai dari yang pertama yaitu N. N di sini diartikan sebagai banyaknya data. Banyaknya data itu yaitu yang tadi ini, sebanyak 5. Maka kita tulis di kelas pagi 5, kelas siang 5, dan kelas sore 5. Untuk jumlah totalnya, kita tinggal menjumlahkan dari tiap-tiap kelas, yaitu 5 ditambah 5 ditambah 5, maka diperoleh hasil 15. Untuk yang kedua, yaitu ada sigma Y. Sigma Y di sini, cara menghitungnya, kita tinggal menjumlahkan seluruh skor dari tiap-tiap kelas. Contohnya 190 di kelas pagi. Ini kita peroleh dari penjumlahan 30 ditambah 37 ditambah 44 ditambah 29 ditambah 50. Maka diperoleh hasil 190. Begitu juga untuk kelas siang dan kelas sore. Nah, untuk jumlah totalnya, kita tinggal menjumlahkan hasil dari tiap-tiap kelas. 190 ditambah 232 ditambah 195. Maka hasilnya 617. Kemudian yang ketiga ada sigma Y kuadrat. Nah, untuk menghitung sigma Y kuadrat, kita harus mengkuadratkan satu persatu skor di tiap-tiap kelas. Sebagai contoh yang pertama yaitu kelas pagi diperoleh 7.546. Nah, ini kita dapat dari mengkuadratkan 30, 37, 44, 29, dan 50. Kemudian, hasil-hasil dari kuadrat skor ini kita jumlahkan semua. Maka diperoleh hasil 7.546. Begitu juga untuk kelas siang dan kelas sore. Untuk jumlah totalnya, kita tinggal jumlahkan hasil dari tiap-tiap kelas. Kelas pagi ditambah kelas siang ditambah kelas sore. Maka hasilnya 26.711. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada Y-bar. Y-bar ini bisa kita sebut juga sebagai rata-rata. Cara menghitungnya yaitu sigma Y dibagi N. Untuk kelas pagi kita dapat 38, itu adalah pembagian dari 190 dibagi 5. Maka hasilnya 38. Begitu juga untuk kelas siang dan kelas sore. Untuk jumlah totalnya, itu kita tinggal menjumlahkan hasil dari tiap-tiap kelas. Jadi 38 ditambah 46,4 ditambah 39, maka hasilnya 123,4. Nah, jika kita sudah selesai mengerjakan tabel penolong, maka kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu membuat hipotesis. Di sini ada dua hipotesis, yaitu ada H0 diterima dan H1 diterima. Yang pertama, jika H0 diterima, maka tidak terdapat perbedaan skor antara ketiga kelas. Dan jika H1-nya yang diterima, maka terdapat perbedaan skor antara ketiga kelas. Nah, hipotesis ini nanti akan kita simpulkan di akhir-akhir langkah jika kita sudah mengerjakan semua step-stepnya. Nah, jadi sekarang kita langsung masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menghitung derajat bebas atau bisa kita singkat DB. Derajat bebas di sini ada 3. Yang pertama ada derajat bebas TR, kemudian yang kedua ada DBA, dan yang ketiga ada DBD. Nah, untuk DBA, cara menghitungnya yaitu NT dikurang 1. NT ini adalah N total, yaitu jumlah data total, sebanyak 15. Maka kita tulis 15 dikurang 1 sama dengan 14. Yang kedua itu ada DBA, cara menghitungnya yaitu K dikurang 1. K di sini adalah banyaknya variabel atau kelompok, yaitu ada 3. Maka kita tulis 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dan yang terakhir yaitu ada DBD. Cara menghitungnya yaitu N total dikurang K. K, N totalnya tadi 15, dan K-nya banyak variabel yaitu 3. Maka kita tulis 15 dikurang 3 sama dengan 12. Berikutnya kita menghitung jumlah kuadrat dari setiap sumber varian. Yang pertama ada jumlah kuadrat total atau JKTR. Cara mencarinya adalah JKTR sama dengan sigma Y total kuadrat dikurang sigma Y total dikuadratkan dibagi NT atau banyaknya jumlah data. Nah, berdasarkan tabel penolong, kita tahu bahwa
Sigma Y total kuadrat itu adalah 26.711, maka kita pindahkan ke sini ya. Nah, dikurangi sigma Y totalnya itu 617, berarti 617 dikuadratkan dibagi banyaknya jumlah data ada 15. Nah, hasilnya adalah 1331,73. Selanjutnya, kita mencari jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA. Cara mencarinya adalah JKA sama dengan sigma YA kuadrat dibagi banyaknya data di kelas A atau NA ditambah sigma YB kuadrat dibagi banyaknya data di kelas B ditambah sigma YC kuadrat dibagi banyaknya data di kelas C dikurang sigma Y total kuadrat dibagi NT atau banyaknya data keseluruhan. Nah, berdasarkan tabel penolong, kita tahu bahwa sigma YA itu adalah 190. Berarti 190 kuadrat dibagi dengan banyaknya data di kelas A ada 5. Ditambah sigma YB kuadrat. Nah, sigma YB-nya itu 232. Berarti 232 kuadrat dibagi 5. Ditambah sigma YC-nya kita dapat 195. Dikuadratkan dibagi 5 dikurangi sigma Y total itu 617 dikuadratkan dibagi dengan banyaknya jumlah data ada 15. Nah, didapat hasilnya adalah 7.220 ditambah 10.764,8 ditambah 7.605 dikurang 25379,27. Maka kita dapat hasilnya 25589,8 dikurang 25379,27 dan hasilnya adalah 210,53. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat dalam kelompok atau JKD. Cara mencarinya adalah JKD sama dengan jumlah kuadrat total atau JKTR dikurangi dengan jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA. Tadi kita dapat JKTR-nya itu adalah 1331,73 dikurangi JKA-nya 210,53, maka didapat hasilnya adalah 1121,2. Nah, kemudian kita menghitung rata jumlah kuadrat atau RJK. Yang pertama ada rata jumlah kuadrat antar kelompok atau RJKA, di mana rumusnya adalah RJKA sama dengan jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA dibagi dengan derajat bebas antar kelompok. Nah, derajat bebas ini adalah banyaknya kelompok data dikurangi 1. Nah, tadi kita dapat JKA-nya itu adalah 210,53 dibagi dengan derajat bebas A, berarti banyaknya kelompok data ada 3 dikurangi 1, 2, maka hasilnya 105,265. Selanjutnya kita mencari rata jumlah kuadrat dalam kelompok atau RJKD. Cara mencarinya adalah RJKD sama dengan jumlah kuadrat dalam kelompok atau JKD dibagi dengan derajat bebas dalam kelompok atau DBD. Nah, tadi kita dapat jumlah kuadrat dalam kelompok itu 1121,2 dibagi dengan derajat bebas dalam kelompok didapat dari banyaknya jumlah data dikurangi dengan banyaknya kelompok data. Berarti 15 dikurangi 3 jadi 12. Nah, kita dapat hasilnya 93,433. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ANAFA satu jalur. Kita akan mencari F-hitung. F-hitung sendiri rumusnya adalah RJKA dibagi RJKD. RJK-nya sudah kita ketahui hasilnya adalah 105,265 dan RJKD-nya adalah 93,433. 105,265 dibagi 93,433 hasilnya adalah 1,13. Setelah menentukan nilai F itu, mari kita menentukan nilai F tabelnya juga. Nilai F tabel dapat dilihat dengan DB pembilang. DB pembilangnya itu DBA. DBA-nya kita sudah ketahui adalah 2 dan DB penyebut DBD-nya adalah 12. Nah, pada cara penyebutikan alfanya 0,01 itu sudah diketahui oleh soal. Karena F tabel sama dengan F alfa,
banding DBA, DBD menghasilkan F alfanya 0,01 dibanding 2,12. Nah, kita bisa cari di tabel dalam buku paket karya Bapak Dr. Suprapti di halaman 426 sampai 429. Di situ sudah ada yang DBA 2 dan DBD-nya 12. Hasilnya didapat 6,93. Karena alfanya diketahui 0,01, maka bisa dilihat garis bawah. Jika 0,05 dilihat garis atas. Selanjutnya kita mengisi melengkapi tabel. Yang sudah kita ketahui, yang sudah kita cari, kita tulis di tabel-tabel ini untuk melengkapinya. Seperti DB A2, DBD 12, dan total TR adalah 14. JKA 210,53, JKB 1121,2, JKTR 1331,73, RJKA 105,265, RJKD 99,43, FIP-nya tadi sudah kita udahan 1,13, untuk tabelnya sudah diketahui 6,93 pada buku. Nah, tahap terakhir adalah menguji hipotesis. Karena yang sudah kita ketahui bahwa FH-nya lebih kecil daripada F hitung atau 1,13 lebih kecil daripada 6,93, maka H0 diterima dan disimpulkan tidak terdapat perbedaan skor yang signifikan antara waktu belajar pada kelas pagi, siang, dan sore. Maka bisa disimpulkan pula tidak terdapat pengaruh waktu belajar peserta didik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika baik kelas pagi, siang, dan sore. Terima kasih.